Bapak Ibu. Oke. Iya, iya, iya. Ibu Ya, Leli udah siap, silakan. Ibu. Oke, Iya, silakan Bu silakan Bu Leli. Leli. Ya, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya persiapkan sekarang ya, Bu. Ya, silakan. Maaf Ibu Epi sama Ibu Lisbeth nggak ada suara ya Bu ya? Ya Bu Lisbeth. Nggak kedengaran ya suara Bu Leli? Iya Bu, iya Bu. Iya, iya Bu, nggak kedengaran Bu. Nah, terus kameranya juga jadi kita yang yang nampak di sini. Iya, mungkin keluar. Iya Bu, ya. Bu Leli. Oke. Ya, seperti ini kita akan melakukan pembicaraan dengan SOP ini ya dengan tepuk tangan ya. Baik ya, kita akan lakukan tepuk tangan satu apa? Yes. Kedua oke, ketiga semangat, keempat konsentrasi, kelima siap bahagia. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Yes, yes. Tepuk 2. 3.
Ya, sebelum pembelajaran kita masuk, ya, Ibu akan membacakan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama di sini, setelah mengikuti pembelajaran bab 3 yaitu tentang kesatuan negara Republik Indonesia. Pertama adalah menjelaskan pengertian kesatuan Indonesia sebagai landasan negara dan persatuan bangsa melalui kegiatan diskusi. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan melalui diskusi. Kemudian yang ketiga, berkontribusi menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebelumnya kita minggu lalu itu belajar tentang norma. Masih ada yang ingat tentang pembelajaran norma? Norma terdiri dari atas berapa? Ayo, silakan nak. Berdiri. Ada berapa macam-macam norma? Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Norma itu kan sumbernya kalau kesusilaan dari hati nurani, ya kan? Kalau agama dari Tuhan, kemudian hukum ya dari undang-undang, ya. Kemudian di sini ada nggak yang bisa memberikan contoh-contoh dari norma itu? Siapa yang bisa memberikan contoh-contoh dari macam-macam norma tadi? Oke, coba Kevin. Ya, apa contohnya? Apabila seseorang menjadi kelompok orang lain, maka Maka dia akan merasa bersalah. Iya, dari dirinya sendiri. Baik, bagus. Contoh yang kedua. Ya. Norma kesopanan ada tiga. Contohnya, ketika bertamu ke rumah orang lain tanpa memberi salam dan mengetuk pintu. Iya, bagus. Ayo, norma berikutnya. Siapa yang bisa? Ya, maka. Iya, bagus. Ada di sini yang tidak menjelaskan bajunya? Ada? Iya, ada yang bolong-bolong ya kan? Oke, nggak apa-apa, diperbaiki. Kemudian siapa lagi? Ya, ya. Iya, betul, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, ya? Nah, di sini dalam materi kita hari ini di bab 3 kita akan membahas tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Nah, ini adalah peta negara kita yaitu Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Kenapa Ibu harus duluan menyampaikan lagi atau mengingatkan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas kita, supaya saat pembelajaran kita mulai harus mematuhi kesepakatan yang kita buat bersama. Yang pertama yaitu konsentrasi, memperhatikan dan mendengarkan saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, saling menghargai pendapat teman. Yang ketiga, saling bekerja sama saat diskusi. Yang keempat, permisi kalau mau. Yang kelima, tidak boleh makan di dalam. Yang tidak boleh tidur di dalam kelas saat yang ketujuh, jangan ribut ya saat pembelajaran berlangsung. Yang ke-8, tunjuk tangan apabila mau bertanya. Baik, itu kita sepakati ya saat hari ini kita mau belajar. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan ada video pembelajaran kita
ya tentang materi kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah, ya. Mari kita lihat dulu. Dan video yang ibu tampilkan ini nanti akan menjadi buat tugas kalian untuk kita diskusi hari ini, ya. Jadi kamu pahami dari apa yang ibu tampilkan ini. Semuanya kembali lagi di channel Podcast. Pada kesempatan kali ini kita membahas rangkuman materi PPKN 7/3, yaitu tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan wilayah negara Indonesia. Ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Semua pendapat tersebut menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan sekarang. Nah, agar lebih jelas, kita akan bahas lebih jauh ya. Kita mulai dengan pembatasan wilayah Indonesia. Masalah pembatasan wilayah Indonesia sebenarnya sudah dibahas sejak sidang kedua PPUPK pada tanggal 10 sampai 15 Juli 1945. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis yang sekarang Timor Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Senada dengan Yamin, Insinyur Soekarno dengan mengutip Kitab Negara Kertajaan, wilayah Indonesia itu mencakup daerah-daerah dari Sumatera dan Papua. Meskipun Hatta tidak setuju dengan pandangan tersebut. Menurutnya, tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya. Selanjutnya, penetapan wilayah Indonesia. Karena perbedaan pendapat tersebut, Ketua BPUPK, Haji Manggigio Ditingkat, lalu memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara ini. Ada 3 pilihan kali ini, yaitu pertama, seluruh Hindia Belanda. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Dari hasil pemungutan, ternyata pilihan kedua yang menjadi pilihan terbaik. Maka BPUPK pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua dan Sumatera di saat ini. Selanjutnya kita pelajari batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Laut Indonesia, Laut Karakorum, negara Australia. Sebelah timur, negara Papua Nugini. Untuk sebelah utara, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sebelah barat, dan India. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua muda, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat Celcius sampai 11 derajat Celcius dan 95 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Kemudian kita mempelajari ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa suatu negara itu harus memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat, serta satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat.
Indonesia memiliki semua ciri tersebut. Nah, bila dirinci menjadi seperti ini. Ibu kota itu berada di Jakarta. Undang-Undang Dasar itu Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan berada di bawah Undang-Undang Presiden. Badan perwakilan itu oleh MPR, DPR, dan DPD. Jadi sudah jelas ya bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan. Selanjutnya pembahasan negara kesatuan. Dalam sidang BPUPK, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dan rakyat. Selain itu, menurutnya, antar golongan rakyat itu diikuti semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Semua hampir setuju, kecuali beberapa orang, biasanya Muhammad Hatta, yang menyebutkan bahwa sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia, yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno itu lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Selanjutnya kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD RI 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Bentuk negara itu sempat berubah karena gangguan pihak luar. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi. Kemudian ini ada sampai kita, ya, tentang keberagaman. Dan ini akan menjelaskan pada materi hari ini akan menjelaskan keberagaman di sini apa yang dijelaskan di keberagaman yang ada di lingkungan kita dan keberagaman yang ada di akan menjelaskan tentang keberagaman yang keberagaman itu kita temui dalam lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga, apa saja perbedaan keberagaman yang ada di lingkungan keluarga? Itu contoh misalkan keberagaman sifat atau bentuk, lalu keberagaman hobi misalkan, ya. Contohnya, misalkan kamu hobinya menyanyi, dan kamu hobinya berarti termasuk keberagaman. Tidak. Misalkan kamu sukanya makan, keberagaman makan. Kamu sukanya makan ikan, tapi nanti kamu sukanya makan daging, ya. Lalu kamu tidak suka makan sayur, kamu suka makan buah. Seperti itu contoh keberagaman. Mungkin banyak yang lainnya yang ada di perbedaan yang ada di lingkungan keluarga. Lalu bagaimana cara penggunaan dari setiap perbedaan yang ada di lingkungan keluarga, yaitu saling menghargai perbedaan, lalu tidak pemimpin dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan orang tua. Lalu juga itu kita berada di lingkungan keluarga seperti itu. Teman-teman lagi membantu anaknya yang
Sudah mulai damaian, kebahagiaan, keluarga, dan keluarga. Nah, jadi perbedaan suku dan perbedaan agama. Ya, kalau di lingkungan keluarga, kemungkinan besar memiliki akan memiliki agama yang sama, juga berbeda ya. Tapi juga pasti sukunya sama ya. Nah, disebutkan kalian akan menemukan perbedaan suku, perbedaan agama. Maka dengan adanya perbedaan suku dan agama, kamu juga harus menciptakan keharmonisan, kerukunan di lingkungan. Bagaimana caranya? Saat bermain dengan wanita, kamu tidak membedakan suku ataupun agama. Lalu belajar bersama, bermain bersama, tanpa membeda-bedakan hobi atau tanpa membedakan suku agama kamu. Nah, dengan demikian, kamu sudah menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang memiliki tempat kebetulan kedamaian di lingkungan. Lalu di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat, kamu akan menemukan perbedaan atau kesimpulan keberagaman di lingkungan masyarakat. Sama seperti punya beragama di pada lingkungan. Ini seperti beragam agama, beragam suku, beragam sifat atau karakter, kemudian beragam hobi, kemudian segala macam keberagaman itu juga menemukan lalu keagamaan masih di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga kamu. Bagaimana ini? Jadi tadi seperti menghargai, menciptakan toleransi. Kita perbedaan tapi dengan nah, saya itu sudah menjelaskan tentang keberagaman jadi lingkungan kita. Itu lingkungan kedua itu orang dari diferensi. Barang itu menjelaskan tentang keberagaman. Baik, itu tadi penjelasan materi kita di bab 3 ya. Jadi dari judul kita tadi tentang kesatuan. Nah, kalau kita ambil kata dasarnya itu adalah satu. Berarti satu itu utuh, tidak terpecah belah, ya. Nah, jadi kalau kesatuan bangsa adalah dari kumpulan masyarakat atau orang yang beragam, yang kita satukan dalam baik perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Ya, nah di kelas ini, ya ada berapa di sini terdapat suku-suku? Ada berapa di kelas kita ini? Ada 2. Suku apa aja? Suku apa aja, Bang? Oh, suku apa, Nak? Jawa. Tahu Jawa juga? Siapa yang sini ada suku Batak? Oh, ada juga beberapa orang suku Batak. Tapi di kelas kita ini ada 2 suku ya, suku Batak dengan Jawa. Baik. Nah,
Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, menjelaskan tentang materi kita dan apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut kalian apa contoh-contoh kesatuan-kesatuan yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan kalian maupun di kelas kita? Ya, nah, oke, hal ini akan kalian diskusikan. Ini Ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok happy, kemudian ada kelompok semangat, kemudian ada kelompok tenang, ya. Nah, di sini Ibu bagi 3 kelompok, ya. Di sini Ibu kasih sebagai diskusi kalian, materi diskusi untuk kalian diskusikan masalah tersebut secara bersama dengan kelompok masing-masing. Ini Ibu kasih lembar untuk diskusi kalian. Nah, nanti apa yang kalian diskusikan dari apa yang Ibu sampaikan ini, pertanyaan ini nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Ya, Ibu kasih waktu kalian diskusi ini, Ibu kasih waktunya sekitar 15 menit. Ya. Coba kamu jelaskan menurut pendapat kalian. Sudah Ibu bagi di sini kelompok 1, yaitu dia tentang membahas pengertian kesatuan dan kesatuan kemudian wilayah negara Indonesia. Apa itu pengertiannya? Kemudian di kelompok bahagia tentang contoh-contoh perilaku yang kamu rasakan atau kamu lakukan setiap hari, ya, baik di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalau kelompok yang happy ini tentang mengapa keberagaman di lingkungan sekitar harus dijaga dan dilestarikan. Ada yang kurang paham tentang masalah yang Ibu sampaikan tadi? Sudah? Sudah paham? Sudah paham? Bisa diskusinya bersuara tapi tidak boleh ribut. Tadi kita punya kesepakatan, ya, kesepakatan itu harus dilakukan atau dilaksanakan. Baik, Ibu kasih waktu buat kalian, buat masing-masing kelompok untuk memberikan hasil diskusinya nanti untuk dipresentasikan. Sambil kamu mendiskusikan apa yang Ibu sampaikan ini, bisa sambil Ibu juga hidupkan videonya untuk sebagai tambahan dari apa yang akan kalian diskusikan. Oke, bisa dikerjakan. Nah, kita dari buku paketnya, ada buku paket juga, bisa melihat nanti dari buku paketnya, ya. Bukunya di penurunkan. Ya, boleh diambil dari buku yang sudah disediakan, dari buku paketnya. Ini ada di buku yang tadi yang ada satu orang yang menulis hasil diskusinya. Buktinya dituliskan di dalam kertasnya. Nah, kalau untuk menambah referensinya boleh jadi di sini, ya.
Harus aktif ya semuanya. Sudah ada nih keragaman tadi. Kelompok apa tadi? Yang tentang keberagaman soalnya tadi. Kelompok yang ketiga tidak dikonstruksi. Yang di sini tadi kelompok apa? Iya, di kelompok lagi. Kan sudah memberikan tadi. Dapat tadi. Sudah ada ya kan? Mana persiapannya? Jadi masing-masing kelompok ada yang caranya untuk menyampaikan hasil diskusinya ya nak.
Ya. Kelompok di kanan. Sudah selesai? Baik, saatnya presentasi hasil diskusi setiap kelompok. Ya, kelompok semangat dulu. Silakan tampil ke depan. Kelompok lain bisa mendengarkan, menyikapi apabila ada yang mau dipertanyakan di kelompok semangat boleh. Ada yang kurang jelas kira-kira? Baik, silakan kelompok semangat untuk mempresentasikan. Ayo, jadi teman. Yang membacakan siapa? Kamu sini baca. DPR itu kan tema. Saya lagi ini lagi. Sebentar lagi. Oke, silakan kelompok semangat untuk presentasi dan kelompok yang lain untuk mendengarkan, ya menyimak apa yang disampaikan oleh temannya. Silakan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi dari kelompok semangat ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian persatuan dan kesatuan tentang wilayah Indonesia. Kata persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang artinya tidak pecah atau putus. Secara umum, persatuan diartikan sebagai perkumpulan berbagai komponen yang menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti hasil dari perkumpulan yang menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah sekelompok manusia yang terdiri dari berbagai macam bahasa, budaya, dan unsur lainnya yang terikat dalam satu kesatuan yang utuh. Bagi bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting, yaitu demi mewujudkan keutuhan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Sikap tersebut bisa diwujudkan
seperti saling menghargai, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi konflik akibat dari keragaman. Adapun makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut: menciptakan rasa kekeluargaan, sikap tolong menolong dengan sesama, tentunya sikap nasionalisme, menciptakan rasa kemanusiaan, sikap toleransi, serta suasana yang harmonis dalam menjalani hidup berdampingan. Menciptakan rasa kebersamaan untuk saling melengkapi antara satu dan lainnya. Sedangkan wilayah negara Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan satu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Baik, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Apakah sudah puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh kelompok semangat? Ya, tidak ada pertanyaan, diperkirakan di atas pengertian, kesatuan, kemudian persatuan dan wilayah. Oke, kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, boleh ditutup. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok bahagia untuk presentasi ke depan. Oke, silakan kelompok. Ayo, silakan. Adalah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di antara di antaranya saling menghormati dan menghargai antara satu dengan lainnya sebagai teman. Dua, menerima dan menghargai pendapat lain. Tiga, tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan teman yang satu dengan yang lainnya. Empat, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Lima, perilaku sopan santun kepada semua warga sekolah, baik kepada bapak atau ibu guru dan teman-teman di sekolah, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Enam, mengurungkan kepentingan bersama di kepentingan pribadi. Tujuh, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. 8, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 9, menjaga nama baik sekolah dengan cara menghargai prestasi dan tidak melakukan konflik seperti tawuran di lingkungan sekolah. Baik, ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan kelompok di depan? Ada. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok. Waalaikumsalam. Silakan. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa keberagaman di lingkungan sekitar kita dijaga dan dilestarikan? Karena merupakan salah satu karakteristik yang unik dan setiap daerah masing-masing, seperti keanekaragaman budaya, adat, istiadat, bahasa, dan agama yang dimiliki oleh berbagai daerah yang menjadikan negara kita ini sebagai tempat yang sangat menarik. Keberagaman di Indonesia telah menjadi identitas dan karakter khas yang telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman di lingkungan sekitar yang harus dijaga dan dilestarikan agar terus menjadi daerah yang aman dan damai, tanpa mengabaikan perbedaan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Dengan menjaga dan melestarikan keberagaman, maka setiap orang dapat menghargai dan menghormati semua orang, tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan lainnya. Hal ini juga berarti bahwa kita dapat menghormati dan memperlakukan kelompok yang berbeda dengan adil, tanpa diskriminasi. Dan untuk mencegah terjadinya pecah belah dengan adanya perbedaan adalah dengan menjaga dan melestarikan berbagai budaya lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Dengan menjaga dan melestarikan budaya-budaya lokal, maka akan mendorong rasa toleransi antar kelompok yang berbeda dan akan membantu menjaga keutuhan wilayah di daerah kita masing-masing. Ya, ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan? Cukup jelas? Baik, cukup, Waalaikumsalam. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali tadi yang sudah tampil, ya, sudah menyampaikan apa hasil dari diskusinya, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ya dari pengertian kesatuan bangsa kita yaitu Indonesia, batas wilayahnya dari Sabang sampai Merauke yang diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia. ya. Nah, jadi dengan beragamnya di dalamnya itu ya ada keberagaman suku, agama, ras dan golongan, maka kita dijadikan satu sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Oke, Adi, silakan Nak. Dengan persatuan dan kesatuan akan mencapai kekeluargaan, sikap tolong menolong bagi sesama, dan bentuknya sikap nasionalisme, menciptakan rasa kemanusiaan, sikap toleransi, serta suasana yang harmonis dalam menjalani hidup berdampingan, menciptakan rasa kebersamaan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dengan contoh, kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan lain-lain. Serta dengan keberagaman, kita harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di daerah. Iya, bagus. Tepuk tangan. Sangat pintar bisa menyimpulkan dengan ketiga kelompok materi yang disampaikan tadi, dia bisa menyimpulkannya. Nah, kalian sudah mengetahui apa yang disampaikan kesimpulan dari materi kita, ya. Jadi hari ini kalian kan pasti ada perasaan bagaimana dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oke, Cindy, silakan Nak. Jadi pembelajaran hari ini saya
Ya. Hari ini adalah belajarnya Happy, aktif dan Ya, bagus sekali ya. Kalian merasa senang, merasa aktif karena berdiskusi bersama teman, ya. Dan senangnya kita ada kegiatan studinya, ya kan? Buat kita semakin semangat. Oke. Minggu depan ada tugas yang Ibu berikan, ya. Dan penugasan itu Ibu berikan nanti di WA grup kita. Dan itu akan kamu selesaikan pada minggu depan. Sampai pertemuan kita saat ini, ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang jelas? Cukup jelas? Ya? Baik. Nah, kalau kita semua sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, berhubung waktu kita sudah habis, maka kita tutup hari ini pelajaran kita dengan doa, ya. Sebelum kita pulang, Kevin, Ibu silakan untuk memimpin doa untuk kita pulang. ini dan akhir Student, student, be careful with your home. Oke, silakan siap-siap untuk